Shalom saudara, selamat pagi saudara-saudara. Tentu sekarang saudara sudah siap untuk mau mendapatkan dari Tuhan, agar Tuhan menyingkapkannya juga bagi saudara, mengenai karakteristik daripada gereja yang diharapkan Tuhan sebagai kekasihnya. Ini adalah ukuran pengharapan Tuhan. Bagaimana gerejanya, ini juga adalah pekerjaan daripada roh dan firman-Nya. Bagaimana membawa hidup saudara, membentuk hidup saudara, bahkan menjadikan saudara seperti apa yang diharapkan Tuhan sebagai gerejanya yang disebut kekasihnya. Kita akan memasuki Kidung Agung pasal 4 hari ini. Dan seterusnya kita akan mendapatkan uraian dari Tuhan, dari pekerjaan rohnya yang kudus. Dan juga penyingkapan atas firman-Nya, atas misteri yang selama ini. Sehingga ini akan berdampak pada hidup kita. Sehingga hidup kita bisa diselaraskan dengan kemauan Tuhan. Saya mengajak kita untuk kita berdoa lebih dulu. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Tentu kami siap bagimu Tuhan. Karena Engkau ingin menyingkapkan buat hidup kami. Hal-hal apa yang menjadi perjalanan selanjutnya sehingga kami bisa mencapai garis akhir dari seluruh aspek kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau-lah yang mendandani hidup kami. Karena Engkau telah memilih kami dan bahkan Engkau juga Tuhan mau menjadikan kami sebagai kekasih-Mu, sebagai istri-Mu dalam keadilan, kebenaran, dan kesetiaan. Terima kasih kami memberikan diri kami. Untuk itu kami mau mendengarkannya pada hari ini. Penyingkapan daripada Tuhan lewat pekerjaan daripada Roh-Mu dan oleh firman-Mu. Kami berterima kasih untuk hal-hal apa yang disingkapkan buat kami. Itu menggairahkan hidup kami. Memberikan kepada kami masuk kepada suatu kejelasan. Seperti apa jadinya kami oleh karena perbuatan-Mu Tuhan. Kami siap saat ini bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, Engkau yang bekerja dengan dahsyat. Dan terima kasih untuk Sang Firman yang mewujudkan dirinya, di mana sifat dasar daripada Sang Firman itu menjadi sifat dasar hidup kami. Kami siap saat ini Tuhan. Berfirmanlah buat kami. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Minggu-minggu yang lalu, kita sudah mendapatkan penjelasan bagaimana upaya daripada Raja Salomo untuk bisa memikat si gadis Sunam ini dengan suatu penampilan kepalsuan rohani. Hanya orang-orang yang berada pada kedewasaan rohani tertentu saja yang tidak akan tertipu bahwa itu adalah kepalsuan. Mungkin kita akan merasa, ini nampaknya adalah perbuatan-perbuatan yang datang dari Allah. Kita sudah belajar minggu lalu bagaimana kita melihat bahwa itu nampaknya adalah seperti tuntunan Tuhan. Mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan yang sering terjadi di dalam kehidupan berjemaat atau bergereja. Itu yang akhirnya membuat banyak jemaat terkecoh dalam kehidupannya. Bahkan akhirnya tidak tanggung-tanggung mereka tersesat. Dan kadang-kala kita juga bisa melihat seperti hal-hal yang supranatural terjadi. Dan kita juga melihat dan sulit membedakan hal-hal yang supranatural ini pekerjaan daripada Tuhan atau bukan daripada Tuhan. Tapi hari ini, saudara sudah pasti berada pada posisi aman. Setelah mendengarkan apa yang saya sampaikan beberapa minggu sampai minggu yang lalu. Bagaimana hal-hal yang berkenan kepada Tuhan, yang supranatural itu sebenarnya dikerjakan oleh Tuhan. Lewat Roh-Nya yang kudus, lewat firman-Nya itu memberikan kepada kita iman, kemampuan untuk bisa melihat kepada apa yang ada di alamnya Allah, apa yang adanya di alam roh, sehingga kita bisa membedakan
ini berasal daripada Allah, ini perbuatan Allah, atau ini bukan perbuatan Allah, atau yang disebut dengan kepalsuan. Hari ini kita akan melanjutkan kepada Kidung Agung pasal 4. Kita akan bergerak cepat. Saya sudah sampaikan minggu lalu bahwa pada Kidung Agung pasal 4 ini, itu dimulainya sang kekasih, yaitu si gembala. Sang kekasihnya si gadis Sunam ini, yaitu sang gembala itu, rupanya datang menemui. Dia pergi ke kota Yerusalem. Datang menemui. Ini adalah saat yang sangat berbahaya, tetapi saat-saat yang penting sekali. Saat-saat yang genting sekali. Tentu kedatangannya itu untuk mengkonfirmasi, untuk melakukan peneguhan. Bagaimana pandangan daripada si gembala tersebut terhadap si gadis Sunam ini. Begitulah dengan gereja Tuhan. Saat ini saudara, saya ingin katakan kepada saudara, ini adalah gambaran yang terjadi pada gereja Tuhan pada saat ini. Kristus ada duduk di tahta, berbeda alam dengan kita. Tetapi ada saat-saat terjadi kunjungan daripada Kristus itu, lewat rohnya kudus, lewat firman-Nya, di mana saudara, kunjungan sang firman tersebut, itu seperti kunjungan langsung muka dengan hidup kita. Dan dia menyingkapkan tentang keadaan yang terjadi yang sebenarnya. Mari kita baca sama-sama saudaraku. Di dalam Kidung Agung pasal 4 ini, ada beberapa ayat sebaiknya kita membaca dalam King James Version dan nanti akan diterjemahkan. Karena itu akan memberikan kepada kita ketegasan dan kejelasan. Jadi Kidung Agung pasal 4 ini adalah saut-sautan antara dua kekasih. Antara si gembala dengan si gadis Sulam atau gadis Sunam ini. Lihatlah cantik engkau manisku, sungguh cantik engkau bagaikan merpati matamu di balik telekungmu. Rambutmu bagaikan kawanan kambing yang bergelombang turun dari pegunungan Gilead. Gigimu bagaikan kawanan domba yang baru saja dicukur, yang keluar dari tempat pembasuhan, yang beranak kembarnya, semuanya, yang tak beranak, tak ada. Saya rasa kita lihat dulu, karena ini ada dua organ, yaitu mata dan gigi. Ini perlu. Ini adalah suatu pujian, saya katakan kepada saudara, suatu pujian. Sang kekasih memuji penampilan dan karakter daripada gadis pujaannya atau gadis kekasih, yaitu si gadis Sunam ini. Nanti kalau kita akan lihat sampai ayat 5 sebenarnya, pujian itu dilakukan oleh si gembala itu. Jadi saudara bisa melihat di sini, ini adalah suatu kiasan, suatu contoh, suatu perumpamaan, bagaimana Kristus memuji gerejanya. Saya ulangi, bagaimana Kristus memuji gerejanya. Bagaimana Kristus memuji hidup saudara. Apa yang dia lihat oleh Kristus? Apa yang didapati oleh Kristus? Tentu, kalau itu harus dipuji, dipuji. Kalau itu harus ditegur, harus ditegur. Kalau saudara harus bertobat, harus bertobat. Saudara tidak bisa mengharapkan bahwa saudara mendapat pujian daripada Tuhan, tapi saudara sendiri tidak pernah mengalami pertobatan atas segala kesalahan saudara, pelanggaran saudara, ataupun pertentangan saudara, ketidaktaatan saudara kepada Tuhan. Jadi ini adalah pujian terhadap sang kekasih wanita, yakni sang gembala, dari sang gembala itu. Ini pujian yang sebenarnya penuh risiko. Karena dia berada mungkin di istana raja, ataupun di kota Yerusalem. Bukan di kampungnya. Saudara bisa lihat bahwa si gadis Sunam ini diboyong dari perkemahannya di dekat desanya, di daerah Sunam, di daerah Sulam. Itu dekat perkemahannya. Itu Salomo membangun. Sekarang dia sudah diboyong ke istananya Raja Salomo. Supaya apa? Karena Salomo ingin tetap meminang dan mendapatkan si gadis Sunam ini menjadi istri kekasihnya. Kita lihat di sini saudara.
bagaimana di ayat 1 ini, pujian yang dilakukan oleh sang kekasih ini. Dia katakan ini adalah gambaran bagaimana Tuhan memuji kecantikan gerejanya. Dikatakan bagaikan merpati matamu di balik telekungmu. Saya sudah jelaskan dahulu bahwa mata merpati itu menunjukkan adalah mata ataupun cara berpikir, pandangan, pemahaman daripada sifat burung merpati. Jadi ini dikatakan bagaikan. Bukan berarti cantiknya mereka. Dia tuh seperti gambar burung merpati, matanya seperti itu. Tapi dia gambarkan tentang mata burung merpati. Burung merpati itu adalah binatang yang monogami. Dengan kata lain itu adalah ekspresi daripada kesetiaan. Cinta yang disalut, ditenggelamkan dalam sebuah bola kesetiaan. Merpati adalah binatang yang tidak memiliki makhluk binatang yang tidak memiliki empedu. Tidak ada kepahitan dalam dirinya. Ini adalah binatang burung yang selalu menampilkan kedamaian. Saudara bisa bayangkan di sini, mata daripada si gadis ini dipuji. Menjadi gambaran daripada sebuah burung merpati. Ini adalah ekspresi. Jadi mata si gadis Sunam ini menjadi pujian dari Tuhan. Ini adalah ekspresi. Suatu ekspresi tentang kepribadian si gadis itu. Jadi saya katakan ini adalah ekspresi kepada. Ini pujian dilakukan oleh Tuhan terhadap dirimu. Apakah Tuhan melihat bahwa ekspresi kepribadianmu? Apakah Tuhan melihat bahwa ekspresi kepribadian itu datang dari karena iman. Sebab dengan imanlah engkau bisa berdiri teguh. Dengan imanlah engkau mengalami yang disebut dengan kesetiaan. Saya ingin supaya saudara melihat dalam Galatia pasal yang kelima. Galatia pasal yang kelima. Ayat 22. Tetapi buah roh. Saya ulangi. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan seterusnya sampai ayat 23. Di sini disebutkan kesetiaan. Itu adalah buah, hasil daripada pekerjaan roh. Hasil daripada kehidupan roh di dalam Roh Kudus di dalam hidup saudara. Di sini dikatakan adalah kesetiaan. Bahasa Yunani kesetiaan itu digunakan kata G4102, yaitu artinya adalah kesetiaan. G4102 itu adalah pistis. Tetapi kata pistis juga digunakan yang sama, tepat yang sama adalah untuk kata iman. Saudara bisa lihat, sehingga kata kesetiaan itu yang kita kenal dalam bahasa Inggris, faithfulness, itu memberikan gambaran pengertian yang lengkap pada hidup kita. Faithfulness artinya kepenuhan iman. Jadi iman yang penuh membuat saudara terekspresi sikap yang setia. Saudara lihat di sini bagaimana Tuhan memuji hidup saudara. Sama seperti sang gembala ini memuji tentang kecantikan daripada si gadis Sunam ini, kekasihnya itu. Bahwa matanya itu seperti mata burung merpati. Tetapi yang luar biasa, kenapa saya bisa katakan bahwa ini adalah ekspresi daripada iman? Bukankah mata itu adalah ekspresi daripada kesetiaan? Ya, karena dikatakan mata, karena dikatakan bagaikan merpati matamu di balik telekungmu. Telekung itu seperti kayak
jilbab, seperti kayak hijab, seperti kayak penutup muka, tetapi di balik telekungmu. Berarti ini menutup semua matanya. Bagaimana mungkin sang kekasih itu yang ada di situ bisa melihat matanya yang tertutup? Tetapi ini adalah pujian yang dilihat oleh Tuhan terhadap hidupmu juga. Bagaimana dia menilai matamu. Matamu itu mengekspresikan iman. Iman adalah tidak didasarkan pada apa yang kita bisa lihat. Tapi yang tidak kita lihat. Dan kita katakan di sini adalah dalam Ibrani pasal 11, dia adalah bukti daripada, saya ulangi, dia adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Wow, tentu saudara bisa lihat. Yesus bisa melihat. Contohnya demikian. Yesus bisa melihat di Markus pasal 5. Saudara bisa baca. Saya tidak ingin mengulangnya, menjelaskannya terlalu mengulangnya dari apa yang pernah saya sampaikan dahulu. Yesus melihat iman daripada wanita sakit pendarahan 12 tahun. Yesus bisa melihat itu di Markus pasal 4. Yesus bisa melihat iman keempat orang yang mengusung orang yang lumpuh, yang akhirnya harus merobek loteng. Tempat di mana tepat Yesus sedang berdiri, sedang mulai mengajar dalam sebuah rumah. Saudara bisa baca itu di Markus pasal yang kedua. Yesus melihat wanita iman, seorang wanita sakit, wanita Kanan di Sidon yang merengek-rengeklah memohon kepada Yesus supaya anaknya yang ini oleh roh jahat disembuhkan. Saudara bisa baca itu di Matius 22. Inilah yang harus terjadi pada hidup saudara. Apakah Tuhan bisa melihat iman dalam hidup saudara? Apakah saudara mengekspresikan dengan kata lain, saudara hidup senantiasa dalam iman? Itu menjadi kepujian bagi gereja. Itu gereja yang diharapkan oleh Tuhan sebagai kekasihnya. Mari kita lihat sekarang Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Berarti dengan iman maka patutlah Tuhan harus memuji saudara. Karena apa? Dia melihat hal yang dia sukai ada pada hidup saudara. Apa yang disukai adalah manusia memiliki iman yang adalah pemberian Allah. Iman itu adalah kekayaan Allah. Itu sebabnya pujian dari sang kekasihnya ini kepada si gadis Sunam ini. Bagaikan merpati matamu di balik telekungmu. Jadi bukan dilihat hal-hal yang fisik, tetapi yang dilihat hal-hal yang supranatural. Makanya Yesus ketika dia memberikan perumpamaan di Lukas pasal 18. Kita lanjutkan dulu. Ibrani 11 ayat 6. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, menghadap Allah, berjumpa dengan Allah, dia harus percaya bahwa Allah ada. Bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Kita lihat sekarang. Ini yang selalu dicari oleh Tuhan dalam hidup saudara. Lukas pasal 18. Itu cerita tentang seorang janda yang miskin. Ya. Yesus walaupun sedang menguraikan tentang doa, tetapi dia memberikan suatu perumpamaan, suatu contoh. Seorang janda berhadapan dengan seorang hakim yang lalim yang tidak takut akan Tuhan. Ya. Lalu wanita ini selalu berkata, belalah perkaraku, belalah perkaraku, belalah. Ini kelihatannya hakimnya disusahkan. Akhirnya hakim ini menyerah dan dia akhirnya membenarkan si perempuan ini, membelanya, memberikan keputusan untuk hal yang benar pada si gadis ini. Kemudian Yesus berkata di ayat 7, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah yang mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Kemudian Yesus mengakhiri dengan kata ini, aku berkata kepadamu,
Ini adalah passionnya Tuhan. Ini adalah kerinduan Tuhan atas hidup saudara. Ini adalah keinginan Tuhan yang dinanti-nantikan atas hidup saudara. Saudara dibenahi oleh Tuhan. Saudara akan diangkat dari umatnya. Roma 9 ayat 20. Umatnya menjadi kekasihnya. Di-upgrade hidup saudara. Tapi dia ini yang didamba-dambakannya. Yang disebut di ayat yang ke-8 ini. Aku berkata kepadamu. Dia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi. Jika anak manusia. Siapa anak manusia ini? Anak manusia ini. Saya ulangi. Anak manusia ini adalah Allah yang inkarnasi menjadi manusia. Berarti dia adalah Allah. Dia adalah Tuhan. Tapi Allah yang inkarnasi. Yang mengosongkan dirinya. Yang menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik kepribadian yang tidak harus dipertahankan. Dia bahkan mengambil rupa seorang manusia dan bahkan rupa hanya hamba. Hamba, sifat-sifatnya hamba. Tetapi dikatakan, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati dikatakan iman di bumi. Kembali lagi digunakan kata G4102 pada iman, yaitu pistis. Jadi saudara, ini adalah tantangan buat saudara sekarang. Saya ulangi, tantangan buat saudara sekarang. Apakah Tuhan mendapatkan iman, bahkan ekspresi iman yang memberikan kepada hidup saudara, yang berdampak kepada hidup saudara, kesetiaan yang teguh kepada Kristus dan kepada Tuhan, Sang Kekasih kita. Seperti yang didapati oleh si gembala, kekasih si gadis Sunam ini, pada kekasihnya itu, si gadis Sunam tersebut. Oh tentu saudara, ini bukanlah suatu perjalanan yang instan begitu saja. Tentu di sini peranan Tuhan. Bagaimana saudara merespon peranan Tuhan itu. Bagaimana saudara menyambut apa yang difasilitasi oleh Tuhan pada hidup saudara. Apa yang disediakan pada hidup saudara. Jadi kita lihat di sini bahwa sungguh ini adalah ucapan pujian. Saya katakan ucapan pujian langsung dari mulutnya. Bisakah engkau mendengar hari ini sebagai tantangan buat hidup saudara? Ucapan pujian itu mau diucapkan oleh Tuhan lewat firman-firman yang saudara dengar hari ini. Dia berkata pada saudara, bagaikan merpati matamu, penuh kesetiaan, penuh ekspresi karena iman di balik telekungmu, di balik tubuh kita, di balik fisik kita yang mungkin yang lemah, tapi ekspresi iman itu sangat menyukakan Tuhan. Saudara bisa lihat di Lukas pasal 16, Lazarus yang borok miskin. Itu adalah gambaran bahwa kelihatannya orang borok, orang miskin. Itu gak ada apa-apanya. Rasanya kayaknya orang yang gak punya iman. Sebab banyak orang berpendapat, orang yang memiliki iman tentu gak bisa miskin dong. Orang yang memiliki iman tentu bisa dong mengalami kesembuhan. Tetapi mengapa Lazarus? Itu seperti, saya ulangi, itu seperti telekung, seperti tabir yang menutupi apa yang sebenarnya dimiliki oleh Lazarus di dalam hidupnya. Bukankah yang dimiliki oleh Lazarus dalam hidupnya terbukti ketika dia sudah mati? Hanya Yesus, hanya Tuhan, hanya Allah saja yang melihat meskipun ada telekung, meskipun ada tabir yang menutupi, yang memisahkan apa yang tersembunyi dalam batinnya Lazarus yang miskin tersebut. Sebab ketika dia mati, dia ada di dalam pangkuan, ada dalam dekapan Abraham. Itu sebagai bukti bahwa dia selama hidup di dunia ini, dia memiliki iman. Dan itu seperti kayak tabir. Borok-boroknya itu seperti tabir. Penyakitnya dia itu seperti tabir yang menutupi imannya. Sebab iman yang ada pada Lazarus
tidak digunakan untuk membuat dia kaya. Tidak digunakan oleh dia untuk membuat dia mengalami kesembuhan. Tapi imannya itu memberikan kepada dia keteguhan kepada posisi yang benar, hati, pikiran yang benar, membuat dia tetap setia dan tidak beranjak dari kebenarannya Tuhan, Sang Kekasihnya. Wah, tentu saudara akan merasakan sekarang apa tuntutan Tuhan. Saya ulangi, apa tuntutan Tuhan pada hidup saudara. Saya ulangi, apa yang Tuhan tuntut pada hidup saudara. Dikatakan adalah bahwa cantik engkau manisku, sungguh cantik engkau, bagaikan merpati matamu. Di balik telekungmu. Dia katakan di balik telekung, sesuatu yang menjadi kayak tabir. Tapi Tuhan bisa melihat. Berarti Tuhan bukan menilai manusia luarmu. Apakah engkau orang miskin? Apakah engkau sedang sakit hari ini? Apakah engkau sedang menderita? Tapi dia lihat batinmu. Dia lihat apakah didapati iman yang merupakan kekayaan Allah ada pada hidup. Sebab kalau engkau memiliki iman, engkau akan diberi kesetiaan, keteguhan hati yang tidak tergoyahkan. Meskipun kau miskin, meskipun kau sakit, pada saat ini juga engkau tetap berdiri teguh. Engkau tidak akan mengomel-ngomel, engkau tidak akan hancur hati, tapi engkau tetap teguh berdiri. Karena itu yang menyukakan hati Tuhan. Dan itulah pujian dari Tuhan. Setiap saudara yang didapati pada hari ini, dilihat oleh Tuhan. Bahwa engkau memiliki iman yang teguh. Yang akhirnya membangun faktor utama dalam sikap, dalam karakter hidupmu. Dalam perbuatanmu, yaitu kesetiaan. Tuhan memuji engkau. Bisakah engkau mendengar dari dalam alamnya Allah? Kau mendengar sekarang langsung pujian terhadap hidupmu sebagai kekasihnya. Saudara harus siap untuk hal itu. Mari kita lanjutkan lagi. Kita baca lagi, kemudian dikatakan di sini, rambutmu. Di sini dikatakan tadi mata, bagaikan. Rambutmu bagaikan kawanan kambing yang bergelombang turun dari pegunungan Gilead. Wow, ini rambut seorang wanita. Ini bukan rambut seorang laki-laki. Karena rambut seorang laki-laki dia bisa botakan, dia bisa dibotakin. Ya, tapi ini berbicara tentang rambutmu bagaikan kawanan kambing. Rambut pada seorang wanita itu adalah penambah kecantikan si gadis tersebut. Makanya untuk menambah kecantikan seorang gadis, biasanya rambutnya diubah menjadi bentuk demikian, dipotong demikian, itu selalu. Jadi ini adalah salah satu yang disebut menurut Alkitab, rambut itu adalah faktor keunggulan atau faktor unggul yang lebih. Jadi faktor lebih dari suatu keunggulan. Mengapa dikatakan demikian? Saya ingin kita langsung saja kepada hal yang spiritual. Rambut wanita, rambut kekasih. Seorang kekasih. Menurut 1 Korintus 11. Mari kita lihat. Sekarang 1 Korintus pasal yang 11. Ya, kita baca dari ayat 6. Sebab ini tentang jemaat. Jemaat dengan Tuhannya tentu. Jemaat di dalam satu gereja lokal di Korintus diatur. Untuk Paulus menuliskan gambaran mengapa perempuan memiliki rambut. Dia harus menudungi kepalanya. Ayat 6. Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Dia botak. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudungi kepalanya. Sebab laki-laki tidak perlu menudungi kepalanya. Mengapa laki-laki tidak perlu menudungi kepala?
Ia menyinarkan gambaran dan kemuliaan Allah. Tetapi perempuan, wow ini, saudara harus paham nih. Tetapi perempuan menyinarkan kemuliaan laki-laki. Sekarang saudara sudah mengerti, dikatakan rambutmu bagaikan kawan, bagaikan. Bukan rambutnya si gadis Sunem ini dipuji oleh sang kekasihnya itu adalah seperti kawanan domba. Itu adalah seperti rambutnya ataupun kulitnya kawanan kambing domba. Bukan. Bagaikan. Ini melukiskan. Nanti saya akan jelaskan kepada saudara. Tuhan juga mau menguraikan pada saudara. Ini pujian dari Tuhan buat hidup saudara. Dikatakan rambut. Jadi rambut itu adalah apa yang kau bisa ekspresikan pada kemuliaan itu kepada Tuhan. Karena rambut wanita mengekspresikan kemuliaan laki-laki. Sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tapi perempuan berasal dari laki-laki. Dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Sebab itu, perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya. Saya ulangi, tanda wibawa di kepalanya. Ini digunakan, tanda wibawa ini adalah digunakan kata exousia, itu G1849, yaitu arti kata adalah otoritas. Jadi rambut ini adalah tanda wibawa. Namun demikian dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, dari Adam. Semuanya manusia di bumi ini termasuk Hawa juga datangnya dari Adam. Demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan. Dan segala sesuatu berasal dari Allah. Pertimbangkanlah sendiri. Dengarkan ini. Patutkah perempuan berdoa kepada Allah dengan kepala yang tidak bertudung? Bukankah alam sendiri menyatakan kepadamu bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut panjang, kecuali nazir Allah. Tetapi bahwa adalah kehormatan bagi perempuan jika ia berambut panjang. Sebab rambut diberikan, lihat rambut panjang, rambut terurai. Sebab rambut diberikan kepada perempuan untuk menjadi penudung. Dan rambut perempuan ini mengekspresikan kemuliaan laki-laki. Jadi rambut yang dipuji pada si gadis Sunem ini dikatakan adalah rambutmu bagaikan kawanan kambing domba. Itu adalah karena itu adalah mengekspresikan kemuliaannya si gembala. Bagaimana dengan hidup saudara? Apakah hidup saudara mengekspresikan kemuliaannya, keagungannya Kristus dalam lewat setiap hidupmu? Ide-idemu, cara berpikirmu, prinsip-prinsip hidupmu. Apakah engkau seperti itu? Jujur. Saudara harus jujur di hadapan Tuhan. Mau terbuka. Karena ini adalah ketegasan di dalam perjanjian lama sebagai gambaran tentang kekasih Tuhan yang sedang disiapkan oleh Tuhan. Yang akan muncul pada perjanjian baru, yaitu gerejanya. Dia bilang rambutmu. Ini adalah kepujian daripada si gembala tersebut. Itu menyinarkan kemuliaannya si gembala. Di sini dikatakan adalah suatu kehormatan, adalah suatu keinginan bagi Allah. Apabila rambut perempuan itu panjang. Mari kita lihat, betulkah rambut perempuan si wanita Sunem ini panjang? Kita lihat saja saudara. Mari kita baca kembali lagi dalam Kidung Agung pasal 4. Ayat yang pertama itu. Dikatakan, mari kita lihat sama-sama. Dikatakan, rambutmu
bagaikan kawanan kambing domba, kawanan kambing yang bergelombang turun dari pegunungan Gilead. Dari tempat yang tinggi turun. Itu seperti gambaran rambut terurai. Berarti rambutnya panjang. Wah. Saudara sekarang mendapatkan pemahamannya. Pengertiannya yang saya mau sambung. Mengapa nazir Allah? Yaitu mereka yang dipisahkan atau dikhususkan bagi Allah. Yang merupakan sebagai pelambang atau lambang daripada kekuatan Allah. Lambang dari kekuatan Allah itu adalah lambang daripada kasih karunia-Nya Allah. Yang menyertai seorang nazir Allah. Itu selalu diukur dengan rambutnya yang panjang. Samuel rambutnya panjang. Dia adalah nazir Allah. Kita lihat juga dengan Simson, nazir Allah. Yang menghantam orang-orang Filistin, Simson. Di Hakim-Hakim pasal yang ke-16, mari kita lihat. Hakim-Hakim pasal yang ke-16. Hakim-Hakim. Pasal yang ke-16. Ayat 17. Ketika dia membuka rahasia kepada Delila, maka diceritakanlah kepadanya segala isi hatinya. Katanya, kepalaku tidak pernah kena pisau cukur. Sebab sejak dari kandungan ibuku. Aku ini, kata Simson, seorang nazir Allah. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku. Dan aku menjadi lemah dan sama seperti orang-orang lain, orang umumnya. Jadi hanya tinggal kekuatan lahiriah. Berarti ada pada nazir Allah ini. Karena rambutnya itu mengekspresikan kekuatannya Allah pada seorang laki-laki. Nazir Allah. Jadi saudara, mengapa rambut si gadis Sunam ini dipuji? Bagaikan kawanan kambing bergelombang turun dari pegunungan Gilead. Karena dia mengekspresikan kemuliaannya Kristus lewat kekuatan Allah yang ada pada dirinya. Apa itu kekuatan Allah pada diri gerejanya? Yang disebut dengan kemampuan-kemampuan Allah, yaitu kasih karunia. Kalau engkau bisa melakukan sesuatu menurut kekuatanmu sendiri, saya ulangi, menurut kekuatanmu sendiri, kekuatan fisikmu, kekuatan idemu, kemampuan daripada pendidikanmu, maka engkau tidak membutuhkan kasih karunia. Apakah itu akan bisa mempermuliakan nama Allah? Meskipun engkau berkata semuanya bagi kemuliaan Allah, bagi kemuliaan Allah, orang tetap tidak akan bisa melihat, bahkan Tuhan pun tidak bisa melihat dan memuji bahwa itu mempermuliakan Tuhan. Tetapi yang orang lain tahu bahwa ini tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Hanya Allah saja yang sama. Ini penderitaan tidak mungkin ditanggung oleh manusia. Hanya Allah saja yang sanggup menanggung penderitaan seperti itu. Ini pencobaan tidak mungkin bisa dilewati oleh manusia. Hanya oleh Allah saja. Tetapi saudara mampu melewatinya. Saudara bisa berkemenangan atas hal-hal yang manusia tidak mampu. Maka orang akan mengatakan, wah, orang ini tentu dong bahwa Allah menyertai dia. Ya. Jadi ekspresi daripada rambut itu yang terurai itu. Rambut panjang itu menunjukkan tentang kewenangan.
Itu menunjukkan tentang kasih karunia. Itu perlambangan daripada kekuatan Allah yang akhirnya mengembalikan kemuliaan. Justru menunjukkan kemuliaannya Tuhan dalam hidup saudara. Bukan kehebatan hidup saudara. Menarik ini saudara. Coba kita selesaikan dulu ayat 1 ini. Di sini dikatakan adalah dari pegunungan Gilead. Pegunungan Gilead, perhatikan baik-baik. Ini ada hubungannya dengan si gembala. Kambing yang bergelombang turun dari pegunungan Gilead. Pegunungan Gilead adalah padang rumput terbaik bagi penggembalaan kambing dan domba. Pegunungan Gilead itu yang terbaik. Saya ingin mengajak kita untuk bisa melihat Bilangan 32. Bilangan 32. Ayat 1. Adapun Bani Ruben dan Bani Gad ternaknya banyak. Bahkan sangat banyak sekali. Ketika mereka melihat tanah Yazer dan tanah Gilead. Tampaklah tempat itu tempat yang baik. Saya katakan tempat yang baik untuk peternakan. Mika pasal 7. Mari kita lihat sekarang. Mika pasal yang ke-7. Ayatnya yang ke-14. Gembalakanlah umatmu dengan tongkatmu. Kambing domba milikmu sendiri. Yang terpencil mendiami rimba di tengah-tengah kebun buah-buahan. Biarlah mereka makan rumput di Basan dan di Gilead seperti pada zaman dahulu kala pada zamannya Yakub. Ini adalah suatu gambaran. Suatu kehidupan. Saudara berada. Ekspresi kemuliaan itu saudara menunjukkan kemuliaan yang kau bisa sampaikan kepada Allah. Lewat kasih karunia. Yang merupakan kekuatan Allah pada hidup saudara. Dalam mengerjakan apa saja. Itu menunjukkan bahwa saudara ada di tempat yang tepat, yang dipilih dan dikenal oleh si gembala, tempat terbaik. Tempat terbaik bangsa Israel bukannya di tanah Mesir. Tempat terbaik bangsa Israel adalah untuk sementara adalah di tanah Goshen yang memang pada saat itu terletak di Mesir. Itu sebabnya orang-orang Israel dipindahkan Allah dari tempat terbaik kepada tempat yang lebih baik lagi, yaitu tanah Kanaan. Allah tahu tidak semua orang bisa menduduki posisi dan menikmati kehidupan, menjalankan kehidupan di tanah Kanaan. Jadi tanah Kanaan itu berbicara tentang suatu posisi yang dikenal oleh Tuhan. Yang terbaik dari yang terbaik. Itu suatu posisi rohani. Kebanyakan engkau menilai bahwa posisi rohanimu adalah engkau mengukur secara berkat-berkat lahiriah. Bukan, saudara. Suatu posisi rohanimu itu adalah dia berbicara ketika engkau di Goshen. Engkau memang berada di suatu posisi rohani yang terbaik pada masa itu. Tapi saudara bisa lihat, engkau bukan sebagai penguasa di sana. Tetapi ketika engkau di tanah Kanaan, engkau berada di suatu posisi rohani. Yaitu posisi rohani. Engkau menjadi pemenang, engkau menjadi penguasa, dan bahkan engkau yang memiliki seluruh tanah Kanaan itu.
sehingga munculnya bangsa Israel. Bisakah Allah, Tuhan kita, kekasih kita, mendapatkan pada hidup saudara seperti itu? Jadi saudara lihat rambutnya yang bergelombang turun seperti bergelombang turun dari pegunungan Gilead itu menjadi ekspresi kemuliaan dan kecantikan bagi gerejanya. Itu yang diharapkan Tuhan. Dan pujian itu tidak datang dari banner atau panji-panji atau spanduk-spanduk ataupun yel-yel, kata-kata saja. Tidak. Tapi semuanya itu terekspresi lewat apa, saudara? Lewat Tuhan sendiri yang mengatakannya kepada saudara. Jadi rambut yang bergelombang turun itu merupakan ekspresi kemuliaan dan kecantikan gereja. Itu adalah, lihat, itu menjadi tempat, seolah-olah menjadi tempat kekayaan dari kemakmuran ilahi. Saya ingin berkata pada saudara, ketika engkau melihat apa yang diucapkan sang kekasihnya ini, si gembala ini, biarlah mereka makan, kita kembali lagi pada Kidung Agung pasal 4. Dikatakan di sini, rambutmu bagaikan kawanan kambing yang bergelombang, yang turun dari pegunungan Gilead. Waktu gerombolan, kambing turun. Apa yang saudara lihat? Apakah engkau melihat perutnya, isi perutnya? Apakah engkau melihat tulang-tulangnya dari kambing itu? Tidak. Yang kau lihat bagaikan itu yang dilihat oleh sang kekasihnya itu adalah ekspresi daripada kulit kambing domba itu. Kulit kambing itu. Saya mau beritahu, bulu kambing, saya ulangi, bulu kambing di Timur Tengah itu khususnya, itu halus bagaikan sutra. Jadi nampak itu seperti suatu kekayaan dari rambut. Rambut adalah ekspresi kemuliaan. Wah, saudara harus mau hidup dibangun oleh Allah dan oleh hamba-hambanya di dalam gereja pada posisi rohani seperti ini. Karena lihatlah, Kristus memuji saudara kalau dia mendapati seperti ini. Rambutmu dikatakan, bagaikan kawanan kambing yang bergelombang turun dari pegunungan Gilead. Jadi saudara bisa lihat, mungkin saja si wanita Sunam ini, atau si gadis Sulam ini, dia itu memiliki rambut yang panjang, tapi agak ikal. Tapi yang dilihat itu sebagaikan sutra. Gila, bagus, halus. Dan rambut pada wanita tidak pernah berubah firman-Nya. Walaupun diungkapkan oleh Paulus di perjanjian baru pada jemaat Korintus, tapi itu firman sudah ada sebelum langit dan bumi dijadikan, sebelum hidup saudara ada. Itu sudah ada, tapi dilepas di bumi, didengar di bumi oleh manusia pada zamannya Paulus. Tapi itu sudah ada. Rambut itu memancarkan, rambut wanita memancarkan kemuliaan laki-laki. Bisakah Allah melihat dalam hidupmu tanpa engkau ngomong kepada orang lain, segala kemuliaan bagi Allah, segala kemuliaan bagi Allah? Bisakah orang Tuhan melihat dan dia mendapati pancaran kemuliaan dari hidup saudara itu? Saya katakan pancaran kemuliaan dari hidup saudara itu memancarkan pribadi daripada Tuhan, yaitu Kristus. Baik, kita lanjutkan lagi saudara. Kita sampai pada ayat yang kedua. Dikatakan gigimu, wah, tadi mata sudah, rambut, sekarang gigi. Gigimu bagaikan kawanan domba yang baru saja dicukur,
yang keluar dari tempat pembasuhan, yang beranak kembar semuanya, yang tak beranak tak ada. Saya ulangi, gigi bingung itu bagaikan apa? Pertama, kawanan domba yang baru saja dicukur. Yang kedua, baru dikucur, yang keluar dari tempat pembasuhan, berarti bersih. Yang kedua adalah yang beranak. Gigimu itu bagaikan adalah seperti kawanan domba yang baru beranak, kembar semuanya. Yang tak beranak, tak ada. Wow, apa artinya? Bukankah ini bahasa spiritual juga? Dari sang kekasihnya si gembala itu. Dari Tuhan kita kepada gerejanya. Daripada sang kekasih si gembala itu kepada gadis Sunem yang didapat, yang ditemuinya. Lihat, dikatakan di sini gigimu bagaikan kawanan domba yang baru saja dicukur. Kawanan domba yang baru dicukur itu, ini bukan kambing, ini domba. Itu putih bersih dan tidak ada terlihat adanya noda ataupun kerusakan. Putih bersih. Kalau saudara tahu tentang gigi, ini bercerita tentang kawanan domba yang baru saja dicukur dan keluar dari tempat pembasuhan. Itu adalah gambaran tentang putih bersih dan tidak ada cacat ataupun kotoran. Putih bersih, pegang ini dalam rohmu. Itu gambaran gigimu. Dilihat oleh Tuhan. Apa sih sebenarnya gigi ini? Gigi adalah berfungsi sebagai tempat pertama mencernakan makanan sebelum, perhatikan saya, sebelum masuk ke dalam tubuhmu. Akhirnya dicerna menjadi darah. Saya ulangi sekali lagi, gigi adalah organ tubuh pertama yang berfungsi untuk mencernakan, melunakkan makanan. Sebelum makanan yang saudara makan masuk ke dalam tubuh. Saya ingin cepat saja. Orang dewasa memiliki gigi sehingga dia bisa mengunyah. Untuk bayi, jangan coba-coba diberikan daging. Saudara bisa lihat, dia diberikan susu karena dia belum memiliki gigi. Apa yang perlu masuk ke dalam diri kita? Yang harus dikunyah oleh gigi kita. Gigi ini mengekspresikan apa sih? Kok sampai Tuhan memuji gigimu tuh bagaikan kawanan domba yang baru saja dicukur. Yang keluar dari tempat pembasuhan. Apa sih ini? Ingat. Firman itu adalah makanan. Perkataan Tuhan itu adalah makanan. Firman dikunyah oleh gigi pertama kali. Di situ dikunyah. Sehingga akhirnya dia masuk dan menjadi doktrin keyakinan saudara. Yang membuat saudara menjadi kuat di dalam Tuhan. Jadi, perhatikan ini. Hasil daripada dicernanya atau dikunyahnya oleh gigi yang baik, itu berujung saudara akhirnya menjadi kuat, bertenaga, karena makanan itu masuk. Ini merupakan gambaran saudara menjadi kuat dalam hal apa? Firman kau terima. Firman kau kunyah. Firman masuk, tidak engkau muntahkan. Karena kau punya gigi. Kau nikmati. Dan dia menjadi kekuatan dalam hidup saudara. Apa kekuatan itu? Kasih karunia-Nya Allah sekarang berdiam dalam hidup saudara. Tinggal dalam hidup saudara. Yang awalnya itu datang daripada firman. Apa sih kegunaannya kasih karunia Allah ini? Apa sih kegunaannya kekuatan yang harus masuk melalui proses dikunyah? Apa sih itu? Dalam saudara kuat dan tangguh dan bahkan bisa mengatasi pencobaan, celaan,
penentang-penentang kebenaran, godaan dunia, sehingga saudara tidak tergoyahkan. Efesus pasal 6. Efesus pasal yang ke-6. Ayat yang ke-10. Sini dikatakan akhirnya. Mengapa dikatakan akhirnya? Bahasa Inggrisnya dikatakan finally. Mengapa dikatakan finally? Ini paling akhir, finalnya. Setelah Paulus menulis dari pasal 1 sampai pasal 5 mengenai kehidupan dasar tentang gereja. Lihat saudara, apa yang dia mau akhiri dengan pesan seperti ini. Berarti ini penting, harus menjadi fokus kita. Akhirnya hendaklah kamu kuat. Katakan kuat. Be strong. Dikatakan dalam King James Version. Be strong in the Lord. Kamu kuat di dalam Tuhan. And in the power of His might. Dan kuat juga di dalam kekuatan kuasanya. Kuat di dalam Tuhan. Berarti ini menunjukkan bahasa lainnya adalah menunjukkan engkau dikuatkan. Saya ulangi, engkau dikuatkan, itu artinya engkau dikuatkan dari segala hal yang bersumber dari Tuhan. Firman-Nya yang paling utama. Saudarakunya, firman yang kau dengar, kau kunyah dengan baik, dengan semangat. Tidak pernah ada orang sambil mengunyah dia tidur. Banyak orang di gereja diberi makanan firman Tuhan yang tepat oleh hamba Tuhan, oleh gembalanya. Tapi dia ngantuk-ngantuk, gak konsentrasi. Dia selalu melihat HP-nya. Terganggu dengan HP-nya. Saudara bisa berpikir, bisakah orang seperti ini kuat dalam kasih karunia, lewat kasih karunia Tuhan? Tidak bisa. Itu orang yang ogah-ogahan. Jadi makanan rohani ini, itu disiapkan oleh gigi. Masuknya pertama kali oleh gigi. Pada hidup saudara, itu akan menghasilkan ujungnya. Dia baik bagi jiwa saudara. Sehingga jiwa saudara menjadi tangguh. Karena kau memiliki kekuatan roh di dalam hidupmu. Lebih kuat lagi. Dan itu akan diekspresikan kekuatan roh itu. Lewat jiwamu. Kau gak mudah termehek-mehek. Merengek-rengek. Menangis. Putus asa. Karena kau bisa menunjukkan bahwa dampak daripada, saya ulangi, dampak daripada firman yang adalah makanan, logos yang adalah makanan, rema adalah makanan, makanan yang diberikan oleh Tuhan. Engkau kunyah gigi. Berarti gigi ini adalah suatu sikap responmu. Saya ulangi, sikap responmu. Jadi bayangkan ini adalah suatu sikap dari responmu. Engkau menerima. Bahkan dikatakan di sini, seorang bayi tidak punya gigi. Sehingga dia menelan langsung firman tersebut. Jadi ini menggambarkan apa? Kalau engkau punya gigi, itu menggambarkan engkau kedewasaan rohanimu. Seorang yang dewasa rohani, berbeda lagi saudara. Saya katakan berbeda lagi. Di dalam Matius pasal yang ke-16. Mari kita lihat. Matius pasal yang ke-16. Ayat yang mulai dari ayat yang ke-15. Lalu kata Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapa kau ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup.
Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas dikatakan, batu karang ini, aku akan mendirikan jemaat-Ku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Dia bilang di atas batu karang, di atas kekokohan batu karang ini. Aku akan mendirikan. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Tuhan berharap hidupmu itu dewasa. Tuhan berharap kedewasaan itu adalah diekspresikan dengan munculnya gigi. Diekspresikan dengan munculnya sikap untuk menyerap firman Tuhan. Dan tidak berbantah-bantah terhadap firman Tuhan. Sehingga firman itu menjadi doktrin keyakinan, pengajaran keyakinan dalam hidup saudara. Lihat di sini, kunci hanya diberikan. Bukan main-main, ini kunci kerajaan surga. Hanya diberikan kepada mereka yang dewasa. Jadi kedewasaan rohani diekspresikan lewat gigi saudara. Itu adalah suatu sikap. Banyak kok orang dalam gereja. Khususnya di gereja kami. Banyak orang, dia bikin catatan-catatan khotbah, saya minta catatan khotbah untuk saya bisa mengetahui sedalam apa dan sedangkal apa dia memahami apa yang Tuhan telah katakan pada hidupnya. Banyak mereka memberikan sembarangan. Saya sendiri aja membacanya tidak pernah bisa nyambung dengan apa yang ditulis oleh dia. Tentu apalagi dia. Mengapa ini? Ini orang-orang yang belum dewasa. Dan ini adalah orang-orang yang tidak mau menjadi dewasa. Dia ogah. Dia hanya mendewasakan dirinya secara lahiriah. Bahkan membangun dengan cepat sifat-sifat buruknya. Yaitu sifat dosa pada tubuhnya. Di sini dikatakan lagi giginya bagi yang keluar dari tempat pembasuhan. Saudara bisa lihat sini. Ini pembaharuan oleh Roh Kudus. Pembasuhan sehingga menjadi putih bersih. Ini adalah pembaruan Roh Kudus. Kalau engkau makan, saya ulangi, kalau engkau makan dikatakan, maka kepujian bagi Tuhan terhadap hidupmu adalah apakah dia melihat bahwa gigi saudara itu seperti kawanan domba yang baru saja dicukur, yang keluar dari tempat pembasuhan. Saya sudah mengatakan kepada saudara, apa yang dilakukan pembaharuan oleh Roh Kudus? Roh Kudus ingin mengalami, membersihkan hidup saudara. Membuat pembaharuan dalam hidup saudara. Dari apa yang saudara terima. Dari firman apa yang saudara serap. Yang saudara respon. Sehingga itu akan dibersihkan. Semua pencemaran pikiran dan pola pikirmu. Yaitu lewat apa? Lewat engkau menerima doktrin pengajaran yang benar. Saya katakan menerima doktrin pengajaran yang benar. Murni, sehat. Sehingga terjadi perubahan dalam pikiranmu. Saya mengajak kita untuk bisa melihat Roma pasal 8. Roma pasal 8. Ayat 6 dan 7. Sebab keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Dalam bahasa King James Version-nya berbeda. For to be carnally, pikiran karnal. Carnally minded is death. But to be spiritually minded, life is life and peace. Jadi terjemahan bebasnya adalah karena pikiran kedagingan
adalah maut, tetapi pikiran spiritual, roh ini yang sanggup diberikan oleh Roh Kudus, maka dibasuh. Gigimu dibasuh karena dia penghalang. Itu adalah hidup dan damai. Wow. Jadi Roh Kudus mau melakukan pembaharuan pada pemikiran. Dengan dia memberikan pemikirannya Allah. Lewat apa? Lewat ini. Mulut. Yang saudara, gigi saudara harus mengunyahnya dulu. Supaya itu masuk dalam diri saudara. Kemudian dikatakan ayat yang ke-7. Pada King James Version. Because the carnal mind, lihat, the carnal mind is enmity against God. Jadi dengan katanya sebab pikiran daging karnal adalah perseteruan, permusuhan dengan Allah. Kemudian dikatakan for it is not subject to the law of God. Pikiran yang seperti itu, karnal itu tidak mau takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Sebab tidak mungkin dia takluk. Saudara bisa bayangkan betapa dalamnya apa yang dikatakan oleh si gembala kekasihnya ini kepada si wanita Sunam ini. Dia katakan demikian. Dia bilang, gigimu itu seperti kawanan kambing domba dicukur, udah dicukur tuh bersih, bagus, putih. Tapi kemudian dari tempat pembasuhan dilakukan melalui air. Ini pekerjaan daripada Roh Kudus. Memperbaharui pikiran. Sebab apapun saja yang masuk pada dirimu, makanan diberikan, itu bisa engkau tentang. Melalui pikiran kedagingan. Wah, saudara, lihat di sini. Kemudian apalagi yang dikatakan? Lihat dikatakan adalah gigimu bagaikan kawanan kambing domba yang baru saja dicukur, yang keluar dari tempat pembasuhan, yang beranak kembar semuanya. Yang tak beranak tak ada. Ini beranaknya kembar katanya. Gigi yang baik. Saya ulang, gigi yang baik. Ini penting buat saya. Dikatakan di sini adalah beranak kembar. Tadi berbicara tentang pikiran. Dia juga harus beranak kembar. Jadi beranak kembar ini menggambarkan saudara kembar, serasi. Jadi kambing pada umumnya beranak kembar. Seperti gigi yang tersusun rapih pada 2 baris. Artinya tidak ada gigi yang tanggal. Tersusun rapi. Dan tidak ada yang busuk. Sebab kalau ada yang busuk, itu akan mengganggu makanan akan masuk. Sebab ada makanan-makanan yang masuk kepada tubuhmu, dia tetap menjadi makanan yang masih keras. Itu maksudnya. Lihat, selain pembasuhan, itu adalah Roh Kudus melakukan pembasuhan. Makanya di Roma 12 ayat 1 dikatakan, berubahlah, lihat saudara pandang, berubahlah oleh pembaruan budimu. Supaya kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik. Ini penting buat kita. Sehingga engkau memahami, sehingga itu menjadi keyakinan buat dirimu. Terekspresi. Jadi gigi ini. Wah, saudaraku. Bahkan dikatakan di sini, kita lanjutkan saja. Yang tak beranak tidak ada. Apa artinya? Tidak ada yang mandul. Lihat gigi tersebut. Itu akan memberikan hasil atau buah. Waktu dikunyah.
Itu menjadi doktrin keyakinan buat hidup saudara. Dia akan menghasilkan apa? Itu artinya tidak ada yang mandul. Apa yang kau makan akan menghasilkan sesuatu. Gigi tersebut akan memberikan hasil atau buah dari benih kerajaan yang kau makan. Benih kerajaan lewat firman Tuhan yang kau makan akan menghasilkan apa? Mungkin tindakan doamu, mungkin pujian kepada Allah. Segala sesuatu yang merupakan jeripayah dari hasil keyakinanmu. Mari kita lihat sama-sama. 1 Korintus pasal yang ke-15. Kita lihat sekarang 1 Korintus pasal yang ke-15. Ayat ke-58. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh. Jangan goyah. Giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan dikatakan jerih payahmu tidak sia-sia. Kita lihat lagi sekarang 2 Petrus 1 ayat yang ke-8. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus. Hasilnya 1 Korintus 15 mengatakan jerih payahmu dalam Tuhan tidak sia. Selalu akan ada hasilnya. Ini yang Tuhan mau lihat. Itu adalah karena gigimu. Tuhan melihat gigimu adalah satu organ, satu sikap dalam kehidupanmu terhadap firman. Bisakah itu menjadi keyakinan? Wah, luar biasa saudara. Bisakah Allah melihat? Jadi jangan saudara berpikir hal sepele. Engkau duduk di dalam gereja dan engkau hanya menunggu sampai kata amin. Bubaran gereja. Menghabiskan waktu di situ. Bersikaplah dengan benar. Seperti saya ingin memberikan satu contoh. Di dalam Yohanes, di Lukas pasal yang ke-10, mari kita lihat dulu. Lukas pasal yang ke-10. Mulai dari ayat 38. Ketika Yesus murid-muridnya dalam perjalanan tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan. Dan terus mendengarkannya. Perkataannya. Terus mendengarkan. Lihat sikapnya dia itu. Itu seperti gigi dilihat oleh Tuhan. Sikapnya, dengar baik. Dia nggak diganggu oleh HP. Diganggu oleh Marta yang lebih berceroteh. Sedang Marta sibuk sekali melayani dan mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Marta aja mengganggu Tuhan. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Maria berada di suatu posisi rohani yang tidak akan digeser oleh Tuhan sedikit pun juga. Sikapmu mendengarkan baik melalui MP3, baik melalui kaset, tapi sikapmu, apakah engkau bersikap seperti Maria? Kalau engkau bersikap seperti Maria, itu adalah suatu posisi rohani yang tidak akan digeser dan diambil oleh Tuhan. Kenapa tidak akan digeser diambil oleh Tuhan? Karena itu yang terbaik, kata Tuhan. Tuhan melihat gigimu. Tempat mengunyah bagaimana caranya supaya engkau bisa fokus kepada firman Tuhan. Wah, ini luar biasa. Sekarang kita lihat sekarang. Yohanes pasal yang ke-12. Kita lihat hasilnya. Apa yang terjadi pada Maria? Pada hasilnya. Ya, saudara lihat. Ini hasilnya ini pada Maria. Enam hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu, murni yang mahal harganya.
lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak narwastu itu tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegang. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari pengubaranku. Di Betania dulu, Marta yang mencoba merecoki kehidupannya Maria dengan Tuhan. Apa yang dipuji oleh Tuhan. Sekarang ada lagi murid Yesus langsung. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada padamu. Lihat. Apa yang kau makan melalui gigi. Seperti Maria menghasilkan sesuatu yang disebut dengan kasih karunia. Itulah ujian Tuhan pada gigi pada hidupmu. Bukan gigi ini, bukan gigi lahiriah. Gigi dalam hidupmu, gigi spiritualmu. Apa hasilnya? Kau memiliki kasih karunia. Saya mau beritahu pada saudara. Maria, Marta, dan Lazarus ini orang miskin di Israel. Tapi Maria bisa menunjukkan dirinya. Dan dia membeli minyak narwastu yang mahal. Yang bisa menjadi upah kalau dijual. Upah seorang buruh pada waktu itu. UMR buruh hari ini. Itu untuk 1 tahun bekerja. Lihat apa yang dilakukan oleh Maria. Ini menunjukkan kasih karunia yang luar biasa pada hidupnya. Ada hasilnya. Ada terlihat hasilnya. Hasil daripada Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Hasilnya ada. Hasilnya ada pada Yohanes pasal yang ke-12 ayat 1 sampai 8. Apakah Tuhan memuji engkau? Hidupmu. Lihat sikap hidupmu. Kita baru bahas ayat 1 dan 2. Kita akan lanjutkan lagi minggu yang akan datang. Tapi saya mau tantang saudara. Untuk saudara tidak bermain-main. Bersikap sembarangan. Hidup dalam gereja. Bisakah engkau mendengar pujian Tuhan? Terhadap matamu. Terhadap rambutmu. Terhadap gigimu. Seperti pujian yang saudara sudah dengarkan. Terhadap si gadis Sunem ini. Yang keluar langsung dari mulut si gembala kekasihnya itu. Amin. Terima kasih Tuhan. Kau menguraikan dan kau menginginkan. Apa yang kau butuhkan dari hidup kami. Apa yang harus terekspresi dalam hidup kami. Kau singkapkan Tuhan. Biarlah itu menjadi sesuatu yang final yang akhir dalam hidup kami yang terwujud. Dan itu kami mau dengar pujian dari Engkau terhadap hidup kami. Terima kasih karena Engkau menguraikannya begitu jelas Tuhan. Karakteristik yang diharapkan oleh Engkau dari pribadi gerejamu yang adalah kekasihmu. Kami bersyukur padamu Tuhan. Untuk hari ini. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.